itu adalah di tahun 2014 ketika aku waktu itu ngalamin banyak efek samping kemo. Di tahun 2014 itu kan, aku waktu itu sempat relapse kok, dengan jadi dikasih dosisnya itu 2 kali lipat lebih besar di Singapura Mmm, itu, dan infeksi apapun itu yang pernah aku rasakan efek sampingnya itu jadi jauh lebih besar dari apa yang aku alami di pengobatan yang pertama. Karena dari awal aku selalu bilang ke Tuhan, tadi aku bilang ke Koko, aslinya aku nggak suka di foto, di video, aku nggak suka muncul depan umum. Kalau ada tokoh di dalam firman Tuhan, di Alkitab aku paling suka Henokh. iya aku tahu. Henokh itu nggak seterkenal Musa, Henokh itu nggak seterkenal Abraham, tapi dia bergaul erat sama Tuhan dan dia diangkat sama Tuhan. Hey semuanya, apa kabar? Gue Ibi Sariu, gue ada teman perjalanan spiritual kalian dan pastinya di podcast ini kita akan ngebahas tentang life journey and spiritual journey dengan teman-teman yang gue undang. Hari ini nih gue kedatangan seseorang yang luar biasa, gue ngerasa hari ini diberkati sama Tuhan untuk mengundang satu orang ini, seorang influencer yang dimana kalau biasa influencer itu kan biasanya adalah ngomongin tentang makanan, tentang fashion, ataupun review-review barang-barang yang lainnya. Tapi kali ini influencer yang dimana adalah influencer yang membahas tentang ketuhanan ataupun firman Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Michelle Tedora. Halo Halo semuanya. Michelle, apa kabar? Nah, Halo. ini kamera lu, ini Oke. tengah-tengah, ini kamera gue. Nah, Oke. thanks for coming. Thank you juga untuk kesempatannya kok. Dan gue nggak nyangka lu balas DM gue. Karena kebanyakan, kebanyakan, influencer dan sebagainya yang gue sering alamin, kan suka ada tuh kayak bisnis, DM, right? Nah, itu biasanya banyakan nggak bales gitu maksudnya. Oh, I Dan see, heeh. pas gue DM lu kayak, ya udahlah coba-coba aja siapa tahu bales gitu, ternyata bales dan tadi gue sempet ngobrol sama lu, gue itu tertarik sama konten-konten lu, yang di Thank you so mana much. Mungkin nanti gue akan nanyain why, kenapa lu buat konten itu, tapi entar dulu. Nah, Oke. yang gue penasaran adalah, eee, seusia lu Mhm. sekecil ini enggak, entar dulu, sebelum ngomong itu gue mau bahas ini dulu. Oke. Lu kan, ngebahas tentang salah satunya adalah memang lu ngalamin kanker, Darah, leukemia, leukemia, right? Nah, jelasin dulu dong buat teman-teman, apa itu kanker leukemia atau cancer leukemia? Oke. Dari yang pemahaman aku, kanker darah itu adalah ketika sel darah putihnya itu Mhm, atau leukosit itu tuh, ada yang nggak normal gitu ya dari dalam darah itu di produksi tempat produksi darah kan di tulang belakang ya. Nah, di iya, situ tuh bermasalah dan di situ ada kanker sehingga kalau di konteks aku, di situasi aku saat itu adalah leukosit aku tuh melebihi batas normal gitu ya, di mana, waktu itu aku inget banget 121.000 padahal normalnya itu 13 sampai pokoknya belasan iya, gitu. mhm, Nah, aku tuh 121.000 dan itu yang membuat jadinya sel darah putih ini seakan-akan memakan sel darah merah gitu ya, dan mmm. itu yang nggak normal kan ya, jadinya ditemukan ada belas juga, jadi disitulah terjadi, kanker darah ini gitu, kalau dari pemahaman aku gitu. Wow. Nah, balik lagi ke tadi Mhm, bahwa, gue tertarik banget dengan konten-konten yang lu buat. Nah, yang tadi gue sempet ngomong bahwa pas gue opening adalah banyak nih kok seorang content creator mhm. dengan usia muda kayak lu banyak fashion ataupun review barang dan sebagainya. Tapi apa yang membuat lu memilih jalan yang menurut gue ini jalan yang berat loh, maksudnya jalan yang mungkin anti mainstream gitu yang di mana orang-orang bahas apa, sedangkan lu bahas tentang firman Tuhan, ataupun Mmm. tentang ketuhanan. Apa sih yang membuat lu ngebahas hal-hal ini di konten? Jadi awalnya sebenarnya, enaknya apa sih kok ngomongnya, gua lu Ya udah gue lu nggak gua apa-apa, nggak apa-apa kalau ya? kalau gue udah biasa juga, gue Oke lebih nyaman oke. gitu. Nggak apa-apa ya kok ya? Jadi, Iya, heeh, kalau dulu gua tuh gini kok, jadi pas mhm. tuh kebiasaannya kalau aku Terserah, up to you. nggak apa ya? Oke Yang oke. nyaman kamu ya. Kalau kamu duduknya kurang nyaman, mau agak berdiri boleh, agak gimana boleh, bebas. Berdiri apa, Oke agak-agak nyila kakinya boleh atau gimana, bebas. oke, siap. Nah jadi,
Kalau aku dulu tuh pas sakit kanker darah gitu Mhm, ya, kan aku memang awalnya itu aslinya pendiam sebenarnya kok, jadi nggak gitu suka sama exposure. oke. Aku lebih suka yang kayak kalau ngobrol sama orang ya berdua, nggak suka depan umum, nggak suka difoto, nggak suka divideoin, kayak sebenarnya nggak Mmm, suka zaman dulu mmm, gitu. Tapi pas aku sakit ini, aku kan banyak diproses Tuhan ya, diproses dalam segi karakternya, dalam segi mindset-nya terhadap Tuhan gitu, yang tadinya salah. Jadi aku bisa memandang Tuhan dengan mindset yang benar gitu, sesuai dengan Alkitab yang firman Tuhan ajarkan gitu. right, Sampai di mana karena aku dulu pernah marah-marah juga sama Tuhan gitu ya, merasa kecewa karena mindset aku salah tentang Tuhan gitu ya, itu yang membuat aku kecewa sama Dia. Maka dari itu pas aku udah bener mindset-nya, dibenarkan oleh Tuhan gitu ya, cara aku berpikir lewat baca firman Tuhan itu kan aku jadi tahu ya, mindset yang bener pemandang Tuhan tuh sebagai apa, gitu. Nah, di situ baru aku mulai, mengalami juga mukjizat-mukjizat Tuhan, karena aku udah memandang Tuhan dengan cara yang benar, aku mulai percaya sama Dia bukan didasarkan dari ekspektasi aku, tapi aku belajar untuk right, melihat kebenaran itu berdasarkan ekspektasi atau standarnya Tuhan gitu. so good. Dan itu yang akhirnya, aku bertumbuh gitu dalam perjalanan itu, mulai dari mengalami aku kan awalnya nggak bisa jalan waktu itu pas sakit kanker darah, aku nggak bisa jalan, nggak bisa tidur baring, nggak bisa duduk, duduk itu harus ada senderannya, kalau nggak bisa nih duduk kayak gini, aku harus nyender kayak gini. Nah, kalau nggak Oke, ada senderan aku bakal jatuh ke belakang, kalau tidur baring itu juga nggak bisa rata, karena kalau rata itu aku sesak nafas. Nah, mmm, akhirnya, mmm, kondisi-kondisi itu pulih secara sedikit demi sedikit saat aku mulai mau belajar untuk gak marah-marah lagi sama Tuhan, aku belajar, "Oke Tuhan, aku mau berhenti nanya kenapa, aku nggak peduli lagi kenapa aku harus sakit, kenapa sakitnya harus sakit kanker, padahal aku dari kecil udah baca firman Tuhan, aku udah pegang Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan tambahkan padamu." iya, Aku belajar untuk jadi anak yang jujur, sesuai dengan yang kitab Amsal kasih tahu, harus jadi jujur, harus, takut akan Tuhan. Tapi kenapa ini semua terjadi sama aku? Nah, itu saat aku marah-marah itu, aku udah mulai menerima kan ya, aku akhirnya aku bilang kayak, "Udahlah aku nggak peduli kenapa itu semua terjadi, sekarang gimana yang penting aku bisa sembuh." Nah, saat aku udah mulai, memfokuskan diri aku, "Oke lah Tuhan, sekarang aku nggak peduli apa yang kenapa itu terjadi, yang penting Tuhan sekarang aku mau belajar gimana caranya aku bisa sembuh dengan cara aku mau menjalani pengobatan." Aku terima pengobatan itu dari tadinya takut banget sama jarum suntik, bisa kayak kalau di rumah sakit aku kayaknya pasien paling rese kok. Jadi kayak paling heboh kalau misalkan disuntik bisa 6 suster yang pegangin gitu loh. ah, Iya, serius? jadi kayak aku setakut itu sama jarum suntik. Jadi Sampai kayak sekarang? sekarang udah enggak, Oh, karena enggak? udah berdamai ya. Dibentuk walaupun masih ada takut-takut tapi udah nggak seperti dulu ya, marah-marah ke suster segala macam udah nggak kayak gitu. Nah jadi, dari saat aku mulai menerima keadaan aku mulai bangun hubungan sama Tuhan lewat baca firman setiap hari, di situ kan aku mengalami perubahan secara mindset dan karakter juga. Dan di situ Tuhan juga ubah aku yang tadinya itu nggak mau ngomong ke orang, jadi somehow kayak mami aku bilang, "Michelle, Tuhan udah banyak baik sama kamu. Kamu sharing-lah ke orang gitu, kebaikan Tuhan, kayak Tuhan udah jawab doa kamu dari nggak bisa tidur baring sampai bisa tidur baring, dulu ada batu ginjal juga di ginjal aku di kanan sama kiri. Tapi karena aku udah berdoa, aku bilang ke Tuhan, "Tuhan, biarlah Tuhan yang tembak batu ginjal Michelle dari surga," aku bilang gitu. Karena dokter bilang waktu itu nggak bisa dilakukan tindakan radikal ya, jadi kalau misalkan mau ditembak laser ataupun dioperasi harus setelah kemoterapi itu selesai. Kalau kemoterapi itu selesainya itu tuh, waktu itu belum jelas waktunya kapan kok. Jadi kayak nggak ada tanggal sekian, bulan sekian selesai, nggak ada kayak gitu. Jadi kita nggak tahu kapan itu bisa ditangani, cuman bisa dipantau doang saat itu. Nah, tapi puji Tuhannya, aku waktu itu masih umur 11 mau jalan 12 tahun gitu ya, tapi karena aku udah mulai mengerti tentang Tuhan gitu ya, aku mulai bilang ke Tuhan, "Tuhan, biarlah Tuhan yang tembak batu ginjal Michelle dari surga, karena di otak aku, Tuhan nggak mungkin deh kayaknya kalau operasi susah, kan dari surga, aku mikirnya gitu kan jauh gitu, tapi kalau Right, tembak Tuhan bisa gitu kan, jauh iya. Tuhan bisa tembak gitu. Iya, Sesimpel itu, tapi aku yakin bahwa Tuhan bisa tembak dari surga. Tapi besokannya ternyata aku tidak sembuh, aku makin parah gitu ya, aku makin kesakitan luar biasa di pinggang aku sampai aku bilang ke mami aku, "Mami aku udah nggak kuat lagi, tolong relain aku aja." Sampai akhirnya singkat cerita dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, dikasih obat penahan sakit, kemudian di USG lagi dan hasilnya besokannya keluar, beberapa hari kemudian keluar itu si dokternya ngomong ke papi aku, "Pak, anaknya di rumah dikasih apa? Kok satu batu ginjalnya bisa satu hilang, lagi pecah berkeping-keping." wow. Dan di situ papi aku cuma bisa bilang kayak, "Tok, kita berdoa." Gitu. Karena papi aku dengar waktu itu memang pas aku berdoa, kita berdoa suka bareng-bareng kok.
kita doa bertiga. Nah, waktu itu aku pimpin doa jadi papi mami aku dengar, dan dokter di situ bilang, "Wah, ini mujizat," dia bilang gitu. Dan situlah pertama kalinya aku tuh melihat mujizat Tuhan, ternyata apa yang aku lihat di Alkitab, yang mami aku selama ini ngomongin Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, Right. membukakan mata orang buta gitu ya, aku baru saat itu melihat, oh ternyata mujizat yang pernah terjadi di firman Tuhan itu terjadi masih sampai hari ini. Dan ternyata apa yang mustahil buat manusia memang nggak mustahil buat Tuhan. Dan di situ aku belajar juga dari Michelle kecil itu, aku punya iman yang nggak seperti sekarang mungkin kalau semakin dewasa kita makin pakai logika gitu, kalau nggak dijawab gimana? Masa sih emang Tuhan bisa? Kayak gitu. Jadi ada analisanya gitu lah. Kalau masih kecil tuh kayak aku bener-bener kalau lihat diri aku yang dulu, aku bener-bener percaya aja pokoknya Tuhan bisa kok tembak laser dari surga. Jadi kayak udah sesimpel itu dan terjadi gitu. Nah dari mujizat-mujizat yang aku alami sebenarnya banyak yang masih terjadi gitu ya, sampai satu titik di usia 12 tahun, mami aku bilang, "Michelle kamu berbagi, sharing ke teman-teman lainnya yang masih sakit juga supaya mereka punya harapan, mereka bisa percaya sama Tuhan, bisa mendapatkan kesembuhan juga," gitu ya. Nah, di situ awalnya aku 12 tahun itu masih nggak mau, awalnya nggak mau sharing. Karena aku bilang, "Aku masih kecil, mami tahu aku orangnya pendiam," aku bilang, "Koko lihat ya sekarang aku 25 tahun kan segini badannya." Jadi pas 12 tahun tuh masih lebih kecil lagi. Aku bilang ke mami aku, "Mami aja yang bersaksi karena aku masih kecil dan aku nggak bisa ngomong depan orang." Nah, di situ mami aku bilang, sorry bentar, "Nggak bisa mami yang bersaksi, kamu yang berdoa, kamu yang alami, kamu yang harus bersaksi," dia bilang gitu. Aku masih nggak mau, sampai akhirnya dikasih aku firman Tuhan. Nah, mami aku tuh kalau udah kasih firman Tuhan, aku tuh nggak bisa gerak kok, karena aku merasa ini Tuhan yang ngomong gitu loh ibaratnya gitu. Right. Jadi kayak aku mati kutu dan ternyata di firman Tuhan anehnya lagi, firman Tuhan itu tuh benar-benar ada exactly sesuai dengan apa yang aku punya alasan gitu. Alasan aku misalnya aku bilang aku nggak bisa ngomong karena aku nggak pinter ngomong, aku introvert karena aku pendiam aku bilang gitu. Nah, di situ ada mami aku kasih ayat dari firman Tuhan ada di Keluaran di mana Musa pernah disuruh Tuhan untuk memimpin gitu ya, terus habis itu Musa bilang, "Tuhan aku ini nggak pandai bicara, aku ini berat lidah." Mhm, Terus Tuhan jawabnya gini, "Siapakah yang buat lidah manusia? mhm, Aku akan menaruh perkataanku dalam mulutmu." Gitu. mhm. Nah di situ aku ketampar karena alasannya sama gitu, aku nggak pandai bicara, tapi Tuhan bilang Tuhan bisa taruh loh perkataan dia dalam mulut, Right. orang yang dia pilihnya gitu ya. Nah terus habis itu aku bilang, "Aku masih kecil," ya kan, terus mami aku kirimin lagi, ada lagi di Yeremia di kitab, ayat itu dibilang bahwa Yeremia pasti suruh Tuhan, dia juga bilang, "Tuhan, ah aku ini masih muda." Tapi Tuhan bilang gini, "Jangan katakan kau masih muda, pergilah kemanapun kau kuutus untuk pergi." Jadi pas Tuhan ngomong gitu ke Yeremia, rasanya kayak Tuhan ngomong langsung ke aku. Karena alasannya persis, masih kecil dan nggak pintar ngomong. Dan situlah aku bilang ke Tuhan, "Oke Tuhan, kalau Tuhan mau aku sharing, mau aku bersaksi, Tuhan yang taruh perkataan Tuhan dalam mulutku, Tuhan yang mampukan." Nah sejak saat itu, aku nggak tahu gimana cara Tuhan bekerja dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Sampai akhirnya satu titik, ke gereja, satu ke daerah lainnya, sampai waktu itu, satu titik di mana aku merasa kan aku masih belum sembuh ya kok. Jadi kayak aku dalam proses aku sharing-sharing itu aku masih sakit kanker, masih dalam pengobatan gitu. Dan di situ, aku sadar bahwa hidup ini gak ada yang pernah tahu kapan akan selesai gitu ibaratnya walaupun aku udah berobat, karena aku waktu itu bilang ke mami aku, "Umur kan tetap di tangan Tuhan, aku berobat udah sekian lama," gitu ya. Tapi tiba-tiba aku dapat kabar ada pesawat jatuh dan semua orang meninggal. Tapi yang isi di dalam pesawat itu kan orang-orang sehat gitu ya. Sedangkan aku yang sakit setengah mati gitu, nggak mati-mati ibaratnya gitu loh. Jadi kayak aku bilang ke mami aku, "Udahlah umur tuh di tangan Tuhan, tapi Right. bukan masalah yang sehat atau yang sakit doang, tapi aku tahu walaupun aku sekarang masih bertahan pun aku nggak tahu kapan aku bakal diambil sama Tuhan." Jadi aku belajar untuk kayak Tuhan tuh sama bilang kayak, "Lakukan kayak hari ini, seperti kan hari yang terakhir," gitu ya, which is kalau misalkan masih hidup hari ini, make sure yang penting kamu tuh bisa berbuah gitu. Dan waktu itu, mami aku dapat suatu ayat juga dari firman Tuhan, di situ bilang bahwa, tentang keselamatan jiwa gitu. Jadi, di 2 Petrus kalau nggak salah tuh 2 Petrus 3 ayat 9 di situ ya, waktu itu aku pernah, ketawa seharian kok. Jadi Wow. aku pernah ketawa seharian, di mana aku ketawa cuma lihat mami aku. Jadi aku tuh tadinya kan anaknya pendiam, jadi kalau ketawa tuh pasti senyum doang, nggak Mhm. pernah kayak ngakak, ketawa terbahak tuh kayak kagak pernah. Tapi di hari itu, aku ketawa lihat mami aku, ketawanya terbahak-bahak.
dan aku nggak ngerti kenapa muka dia lucu gitu, tapi aku cuma lihat muka dia doang. Nah, di situ mami aku seluruh rumah malah takut, karena nih anak nggak pernah ketawa terbahak-bahak, kok nih tiba-tiba kayak gini, apakah Wow. ini efek samping kemo? Takutnya Oh. dikira aku jadi mami aku waktu itu nggak seneng sebenarnya ngeliat aku ketawa, karena dia justru takut sebenarnya gitu loh. Dan waktu itu pas malam bahkan, malamnya aku tuh dia kebangun karena ranjangnya goyang akibat aku ketawa. Jadi tidur pun aku ketawa. Dan di situ mami aku bilang, dia dia berdoa ke Tuhan, dia bilang, apa namanya, "Tuhan, saya mau anak saya yang dulu, saya mau Michelle saya yang dulu." Karena dia takut aku kenapa-napa gitu ya. Nah, terus di saat itu dia bilang dia mendapatkan kayak bayangan, bukan imaj kayak ingatan di masa lalu di mana dia pernah ke gereja, di situ ada, orang-orang yang menangis, ada yang ketawa-tawa, Ya. ada yang teriak. Nah, di situ pas dia ngeliat yang ketawa ini, dia inget itu seperti aku memandang mami aku saat itu. Nah, di situlah mami aku bilang, "Kalau misalkan ini dari Tuhan, tolong Tuhan, kasih tanda," gitu ya, dan ternyata besokannya itu aku udah berhenti ketawa, aku udah normal. Nggak ketawa lagi gitu ya, biasa aja, tapi bedanya adalah sejak hari itu aku mengerti bahwa, yang tadi aku bilang, rasanya itu enak ya, di hari itu aku nggak mikirin kenapa aku sakit kok. Di hari itu aku cuma ngeliat muka dia ketawa ketawa ketawa, tapi di hari itu aku nggak mikirin kenapa ini semua terjadi, kenapa, kalau misalkan aku nggak sakit mungkin aku akan begini lagi begitu. Jadi aku nggak mikirin semua itu, dan di saat itulah aku sadar bahwa dengan terus bertanya kenapa itu nggak membuat keadaan aku lebih baik, dan aku di hari itu memutuskan untuk, "Oke Tuhan, aku mau belajar percaya, aku mau belajar untuk gak lihat ke belakang, aku mau belajar untuk lihat ke depan. Kalaupun aku nggak ngerti kenapa aku ada di sini, aku mau belajar percaya Wow. Tuhan punya rencana yang tetap baik dan aku mau bangun hubungan sama Tuhan." Dan di situ mami aku dapat suatu ayat yang dibilang bahwa, eee, ada sukacita yang tidak terkatakan, dan karena kamu sudah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu, dari situ ada Wow, tulisannya kayak gitu. Nah, di saat that's mami good. aku baca 2 Petrus 3:9 itu ya, kalau bener nggak ya 2 Petrus 3:9? Jadi tuh waktu itu mami aku pas lihat keselamatan jiwa, dia ingat bahwa yang terpenting ternyata itu keselamatan jiwa. Dengan adanya itu mami aku melihat bahwa Michelle ini udah mendapatkan keselamatan jiwa. Jadi amit-amit, kalaupun misalnya udah diobatin tapi ternyata nggak sembuh juga gitu ya, ibaratnya Tuhan tetap angkat aku gitu ya. Nah, yang penting tuh aku selamat secara jiwanya. Itu yang membuat dia tenang, dan itu juga yang membuat aku mendorong aku di mana jadi hidup itu saat aku menjalani kemoterapi aku pengen sembuh iya, tapi kalaupun aku nggak sembuh, aku pengen hari-hari aku itu, selagi aku masih ada, aku bisa berdampak, aku bisa jadi berkat. Jadi kapan pun aku dipanggil, aku udah siap. Nah, itulah yang membuat aku akhirnya mulai mencari cara untuk bisa menjadi berkat lewat awalnya tuh lewat datengin orang-orang yang sakit di rumah sakit, kayak sambil jengukin mereka ataupun biasanya tuh, di rumah sakit itu kalau misalkan ada orang-orang yang baru masuk, pasien baru kan itu aku di Singapura ya, Kak, ya, ada komunitas sahabat orang sakit namanya, di situ tuh dia kalau misalkan ada orang sakit yang baru datang ke Singapura, orang Indo biasanya dia kasih nomornya ke aku, "Michelle tolong kuatin ya, di sekian nomornya sekian sekian." Jadi aku sering kali ngobrol lewat situ. Dan terakhir, kenapa aku mulai masuk ke sosial media, itu aku ingat pendeta pernah ngomong, "Tuhan itu nggak cari yang mampu, tapi cari yang mau, dan juga nanti Tuhan yang akan mampukan." Lalu pakai buat melayani Tuhan tuh nggak harus di mimbar, nggak harus di gereja, nggak harus kayak harus, kayaknya tuh wah banget gitu loh, tapi tuh sebenarnya Tuhan tuh nggak minta sebesar itu kok, pakai dari apa yang ada di tangan kamu, nggak harus pakai apa yang nggak ada, nggak harus seperti pendeta, nggak harus seperti orang-orang yang, harus kayaknya tuh terkesan suci banget dulu baru bisa melayani, baru bisa menjadi berkat, nggak harus seperti itu. Come as you are gitu, kayak dari apa yang kamu punya, yang ada di tangan kamu, pakai itu untuk bisa jadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Dan aku ingat waktu itu yang ada di tangan aku adalah handphone. Handphone ini kan isinya kita bisa ngobrol sama orang gitu ya, Right. bisa, sharing, bisa telepon orang, bisa chatting orang, Hmm. dan mulai ada sosial media gitu ya. Sosial Hmm. media akhirnya aku mulai pakai itu juga untuk bisa membagikan cerita aku supaya teman-teman mungkin yang saat itu sakit kanker juga atau yang lagi berjuang sakit juga, itu bisa ikut terinspirasi, juga bisa tetap semangat gitu di dalam Tuhan gitu sih. Jadi Wow, that's good. Wow. Iya, tapi bener sih bahwa, mhm, yang lu ngomongin bahwa, Tuhan itu justru bukan
memilih seseorang, tapi menyiapkan seseorang Yes. yang akan dia pilih untuk menjadi dalam tanda petik perpanjangan tangannya dia. Iya, betul Nah, banget. mungkin gue mau track back dulu sebelum ngomongin lebih jauh nih, gue mau Mhm, track back sedikit tentang, perjalanan hidup lo. So today I want to get to know you better. mhm. Sebelum, lu kena kanker, kehidupan lu seperti apa? Lu anak yang seperti apa? Oke. By the way, aku izin revisi tadi ya 1 Petrus 1 ayat 8 Oke, ya. iya iya, Nah, it's okay. jadi sebelum aku sakit Nggak apa-apa kanker kok, itu salah-salah dikit mah. Yang iya bener kan Tuhan, bukan iya kita. iya, betul. Jadi, sebelum aku sakit kanker, aku tuh anak yang sangat amat nurut. Dalam artian nurutnya itu adalah kalau misalkan di Alkitab bilang nggak boleh harus jadi anak yang jujur, gitu ya, aku akan berusaha sebaik mungkin tuh jadi anak yang jujur. Jadi di sekolah aku nggak mau nyontek. Aku tuh jadi anak kesayangan guru lah, bisa dibilang di sekolah gitu. Jadi Mmm, anak yang baik-baik, bukan yang kayak kerjain PR semuanya tepat waktu, yang rajin gitu loh. Jadi aku lumayan cukup cukup apa ya, merasa waktu itu aku anak baik-baik gitu ibaratnya. Di mana aku baca Alkitab tiap hari. Aku baca setiap pagi sebelum pegang HP, aku baca Alkitab dulu. Karena kalau misalkan udah pegang HP nanti nggak bakal kebaca Alkitabnya gitu, bakal right. nunda-nunda terus gitu ya. Dan saat itu, tapi aku nih sebelum sakit gitu ya, walaupun dibilang anak baik-baik, tapi aku punya sifat-sifat seperti contohnya gampang ngambek gitu loh. Kalau ngambek tuh bisa kayak berhari-hari, kayak, bisa banting pintu kalau lagi ngambek. Nah, kayak gitu tuh bisa gitu ya. Walaupun aku udah baca Alkitab gitu, udah baca firman Tuhan. Tapi ya again, saat itu pemahaman aku untuk baca firman Tuhan, itu cuma sekedar rutinitas. Yang Ya, penting aku baca. latah aja gitu. Iya, jadi mami suruh baca, ya udah aku baca. Mmm, Tapi mami aku tuh nggak pernah maksa aku untuk, "Pokoknya hari ini kamu harus baca ya, kalau kamu nggak baca nanti mami marah," nggak pernah kayak gitu. mmm, Tapi simply karena mami papi aku tuh tumbuh juga dalam pengenalan akan Tuhan gitu ya, puji Tuhan walaupun mereka bukannya orang agama banget gitu ya, tapi mereka tuh seringkali ditolong Tuhan gitu ibaratnya. Dan saat mereka ditolong Tuhan dari muda, mereka tuh sering cerita, "Mami tuh dulu ditolong Tuhan karena ini karena ini. Nah, Tuhan tuh baik karena ini A, B, C, D, F, G." Nah, disitulah aku mulai punya keinginan sendiri untuk pengen mengenal Tuhan, aku pengen baca firman Tuhan itu, pengen baca Alkitab. Nah, saat aku baca Alkitab, tapi aku cuman pengen sebenarnya tuh dapat berkat seperti mami papi dapat berkat gitu ibaratnya. Jadi, aku baca Alkitab cuman sesimpel karena aku pengen dapat berkat. Kalau aku lakuin firman Tuhan, artinya aku akan diberkati. Kalau aku nggak lakuin firman Tuhan, artinya aku dihukum. Makanya aku lakuin firman Tuhan. Nah, tapi turns out saat aku udah melakukan firman Tuhan, kan yang ada aku sakit kan. Nah, mmm. disitulah aku komplain makanya. Karena mindset aku ya, aku udah berbuat baik loh Tuhan, aku udah mencoba untuk melakukan firman Tuhan, bahkan aku rajin baca Alkitab gitu ya. Tapi kenapa yang ada bukan berkat, tapi malah penyakit, malah sakit kayak begini. Nah, di situ kenapa aku marah, karena mindset aku tentang Tuhan masih transaksional, Ya, masih cuman belum sekedar memakai itu. kesadaran. Yes, betul, gitu. Jadi sebelum sakit itu seperti itu, sampai akhirnya diubahkan. Wow, mmm, per Sorry. apa ya, gue ngerasa bahwa elu dilahirkan di keluarga ini gitu ya, itu berkat dari Tuhan yang di mana jarang loh, maksudnya kayak, tante tahu sendiri juga lah, maksudnya kayak orang tuanya itu biasanya baca Alkitab terus gitu, tapi anaknya enggak, itu banyak yang kayak gitu loh. Tapi ini justru yang tidak. Dan nah ini bagus jadi pelajaran juga nih, bahwa belajar Alkitab atau belajar kitab suci apapun gitu ya, buat teman-teman sana juga, bahwa jangan cuman di mulut aja, jangan cuman dibunyikan aja, tetapi memakai kesadaran gitu. Karena kalau sorry to say, kalau nggak pakai kesadaran, sama aja kalau kita makan tapi nggak pernah kenyang gitu maksudnya. Itu kan Mmm, jadi masalah juga gitu. Karena ya udah, just baca aja tanpa ada kesadaran, dan menariknya lu mengalami banyak hal-hal yang di Alkitab. Nah, tadi sempet lu ngomong kayak lu marah sama Tuhan gitu ya. mhm, Tetapi justru gue mungkin mau kayak, eee, apa ya, mungkin gue mau mengatakan itu luar biasa banget. Karena apa? Justru ketika kita dekat sama Tuhan kita, justru kita bisa marah, menurut mmm, gua. Kenapa? Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak mungkin bisa marah. Karena apa? Kita selalu menganggap, sorry to say, Tuhan di atas. mmm, Tapi ketika lu marah, berarti lu mulai menganggap bahwa sebelum itu pun lu mulai menganggap bahwa Tuhan bukan di atas, tapi
sejajar dalam tanda petik ya, ngerti Mmm, ya maksud gue? Jadi maksudnya kayak gini, eee, kita tahu bahwa kan ada kata-kata bapak gitu. mhm, Kalau bapak itu kan berarti kan kita bukan menganggap dia bukan di atas, tetapi menganggap dia ada sebagai kasih sayang, yang mmm, memberikan kasih sayang dan sebagainya. Jadi menurut gue jadi gue lihat ada kesetaraan. Nah, mhm, ketika kesetaraan itu justru menurut gue, justru di level spiritual yang tinggi, tau gak sih menurut gue? Karena kita bisa mmm. menganggap seperti itu dan justru ketika kita dikasih marah sama Tuhan, justru kita malah lebih dekat sama dia nggak sih ending-nya, akhirnya? Belum tentu menurut aku. Jadi Tapi ada apa yang lo juga alami? iya, kalau dari yang aku alami, puji Tuhannya pas aku marah itu ada support system ya, ada mami aku yang terus mengingatkan. Tapi kan ada juga orang yang marah sama Tuhan and then nggak kembali lagi ke Tuhan Ya, gitu ya. heeh, Nah jadi menurut aku sebenarnya gini, marah sama Tuhan itu adalah artinya memang kita udah mengenal Tuhan sebagai kayak right, seolah-olah tuh memang emang Tuhan itu kan dekat ya, jadi kita bisa marah sama dia gitu. Tapi menurut aku saat kita udah benar-benar dekat sama dia, kita udah benar-benar spiritual yang lebih tinggi lagi menurut aku, level iman yang lebih tinggi lagi itu bukan lagi didasarkan ketika apa yang kita mau nggak lagi dikabulkan. Kayak mmm, contohnya anak kecil gitu ya, Kak, ya. Anak kecil tahu sama mamanya dia tahu nih sayang sama mamanya, mama papanya tuh baik banget sama dia, makanya dia berani marah gitu ya, mmm, ibaratnya gitu ya. mmm, Tapi dia kalau dia masih kecil, makanya dia marah, tapi kalau semakin dia dewasa, semakin dia bertumbuh, dia tahu alasan mamanya nggak kasih dia pegang kompor, dia nggak akan marah. Tapi dia tahu apapun yang mamanya larang, itu artinya emang untuk kebaikan dia. right, Nah, itu adalah ketika hubungan yang dekat itu udah bertumbuh menjadi bukan cuma sekedar hubungan yang dekat karena aku tahu aku disayang, tapi juga karena aku percaya aku udah disayang dan bahkan dia tetap lebih tahu yang terbaik untuk aku saat aku nggak dapetin apa yang aku mau, mmm, gitu. setuju, Jadi menurut aku saat aku marah itu, aku memang udah anggap Tuhan tuh seperti sahabat gitu ya, deket gitu ya, maksudnya itu Tuhan yang tapi sebenarnya waktu itu aku belum menganggap Tuhan tuh sangat sedekat itu. Jadi aku cuman anggap Tuhan tuh justru jauh, tapi jauhnya itu dalam artian, mmm, cuman sekedar ya udah kayak Santa Claus, right, you know, kayak kalau misalkan gue baik, pasti Santa Claus kasih gue kado. iya, Kalau misalkan nggak baik, ya gue nggak dapet kado, gitu mhm, loh. Tapi ternyata pas aku mengenal pribadi Tuhan, pas aku sakit, di mana aku melihat bahwa gak ada seorang pun yang selalu ada 24 jam buat aku. Harusnya itu tuh mustahil buat aku punya akses ke pribadi, ibaratnya kalau misalkan presiden gitu ya, Donald Trump gitu misalnya, presiden atau Elon Musk gitu ya, tiba-tiba kasih aku akses 24 jam, lu bisa hubungin gua kapan pun, 24 jam, di mana pun, kapan pun, dan lu bisa manggil gue anggap aja kita kayak sahabat, anggap aja gue kayak bapak lu, Elon Musk tiba-tiba ngomong gitu ke aku. iya. Aku merasa kayak, nggak mungkin gitu kayaknya, mustahil banget nih gue siapa gitu Iya kan iya, heeh, ibaratnya. Tapi ternyata turns out yang kasih aku akses itu lebih mhm, daripada Elon Musk, lebih daripada presiden, lebih daripada siapapun yang paling pintar, paling hebat, paling kaya di dunia ini, which is itu yang aku kenal Tuhan Yesus. Dan disitulah aku merasa setiap kali aku mulai takut, setiap kali aku mulai down, waktu itu mami aku nggak selalu ada, papi aku nggak selalu ada, di jam 2 pagi, jam 3 pagi mereka juga tidur gitu ya. Tapi yang aku selalu temukan, yang selalu ada buat aku itu Tuhan. Dan setiap kali ada permasalahan keluarga, aku nggak bisa ceritakan ke siapa pun di saat proses sakit itu, aku cuma bisa cerita ke Tuhan. Saat aku cerita ke Tuhan, aku tuh nggak pernah langsung dapat jawaban instan langsung, kadang-kadang tuh nggak selalu instan gitu ya, kayak contohnya kalau batu ginjal itu emang instan, tapi ada banyak hal juga yang Tuhan nggak jawab secara instan. Kayak contohnya kalau misalnya ada masalah keluarga, aku amin, selesai berdoa, ya masalahnya masih ada. mmm, Aku tetap harus jalani kemoterapi, aku masih tetap harus ke rumah sakit, tapi ada satu hal yang pasti 100% berubah. Aku selalu ngelihat di mana hati aku sama pikiran aku itu selalu berubah setiap kali aku datang ke Tuhan dengan rasanya penuh, hati aku nggak enak, ganjel, pikiran aku yang tadinya penuh dan ketakutan, takut A, B, C, D, E, F, G, takut ini, takut ini, sampai ruwet gitu ya. Pas aku datang ke dia, setelah aku selesai doa, setelah aku selesai pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, yang selalu aku temukan adalah silent. Pikiran aku tenang, hati aku tenang, damai, kayak nggak ada sesuatu apapun terjadi. Dan rasanya kayak aku siap whatever it is, ayo Tuhan jalan bareng lagi, as long as you're with me, I'm okay. Jadi itu rasanya kayak, mungkin kalau seorang anak gitu ya, senangis-nangis apapun dia kalau disuntik, tapi saat dia lihat orang tuanya itu di sisi dia,
he will be fine gitu. Dia tahu bahwa dia nggak apa-apa gitu loh. He will dia tahu bahwa dia akan bisa lewatin itu bersama dengan orang tuanya, gitu loh. Jadi gitu perbedaan yang aku rasain kayak makanya semakin aku mengenal Tuhan, semakin aku nggak pernah marah sama Tuhan lagi. Karena aku tahu sesayang apa Tuhan sama aku. Taunya bukan dari seberapa banyak berkat yang dikasih atau seberapa kesembuhan yang dikasih. Aku tahu seberapa dia sayang sama aku lewat dari firman-firman Tuhan yang aku baca. Bagaimana aku tahu karakter Tuhan tuh sangat sabar, bagaimana dia ngomong ke murid-muridnya, bagaimana dia mengampuni orang-orang yang masih berdosa, orang-orang yang bahkan pelacur segala macam, itu Tuhan selalu nggak pernah judgmental, dia selalu rangkul dan aku melihat banyak karakter Tuhan, di mana aku jadi meragukan, masa sih Tuhan sebaik itu merancangkan yang buruk buat aku? Masa sih Tuhan yang sebaik itu, sesabar itu, sehebat itu, masa nggak bisa nolong aku? Jadi kayak semakin aku mengenal dia dengan cara yang benar ya, bukan dengan mindset sekedar untuk rutinitas atau transaksional itu, Mhm. semakin aku menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, aku tahu udah difilter sama Tuhan. Dan kalau yang filter itu adalah pencipta alam semesta yang tahu yang terbaik buat aku, yang paling pinter, lebih pintar daripada Elon Musk, lebih pintar dari orang terpintar di dunia ini, ya buat apa aku takut? I will just surrender all to him. Kalaupun ada sesuatu terjadi di luar ekspektasi aku, oh artinya aku belum nyampe pikirannya ke dia. Iya, Ekspektasi aku mungkin lebih rendah daripada planning yang dia punya. right. Dan itu sangat amat membebaskan hidup aku dari segala macam anxiety, dari segala macam ketakutan, dari segala macam pikiran-pikiran negatif yang membuat aku down. Karena apapun itu aku tahu aku bisa jalan as long as dia bareng aku. Dan itu yang membuat aku juga pas sebelum aku sembuh dari kanker tahun 2015, kan dokter bilang, "Nanti kita di berapa bulan lagi nih bakal kemo terakhir, dari kemo terakhir tuh nanti akan ada BMD," kalau nggak salah waktu itu namanya BMD ya, di mana tulang sumsum belakang aku nanti diambil cairannya, dicek lagi semuanya apakah udah clear dari cancer gitu Iya. ya. Nah, tapi karena beberapa tahun sebelum itu dikasih tahu, waktu itu aku baca di ayat firman Tuhan, ada 10 orang kusta di Alkitab, disembuhkan Tuhan, cuman satu yang balik, 9 itu pergi. Dan Tuhan nanya, "Yang 9 kemana?" Nggak tahu, cuma satu yang balik. Pas aku baca ayat itu, aku bilang ke Tuhan, "Tuhan kok aku takut?" Aku menyadari potensi aku sebagai manusia yang berdosa, gitu ya. Bisa aja seringkali kan orang gitu ya, pas susah ingat, pas udah happy lupa gitu kan. Aku tahu potensi itu bisa terjadi, dan situlah aku bilang ke Tuhan, "Tuhan kok aku takut kayak yang 9, kayak karena ini mayoritas gitu ya, jangan-jangan aku seperti Mhm. mayoritas manusiawi umumnya gitu loh." Right. Dan aku cuman bilang ke Tuhan, "Tuhan kalau misalkan Tuhan lihat nanti pas aku udah sembuh, aku udah selesai kemoterapi, ternyata aku sama seperti yang 9 ini, Tuhan lebih baik aku nggak usah sembuh." Karena aku tahu di saat itu, kan waktu itu posisinya aku tuh udah lumayan ibaratnya udah nggak terlalu sakit lagi, nggak banyak efek samping kemo kok, karena Iya, udah di akhir-akhir kan ya, udah right, mulai recovery ya. right. Jadi aku udah merasakan rasanya sehat, walaupun sehatnya belum seperti orang sehat seperti normal gitu Iya, ya. iya. Tapi I feel much better saat itu udah gitu. Tapi di saat itulah aku sadar bahwa ternyata yang lebih aku butuhkan itu bukan kesembuhannya. Yang lebih aku butuhkan tuh bukan berkatnya yang selama ini aku doakan. Tapi Tapi dianya. pribadi dia, aku butuh pribadi Tuhan gitu. Karena aku tahu I setelah aku see. sembuh, aku masih Michelle yang sama, yang manusia juga, yang bisa sakit lagi, yang bisa juga kecewa, bisa merasa down, bisa merasa takut, bisa merasa bersalah, masih manusia biasa yang bisa meninggal juga kok gitu. Jadi what's the point? Kalau misalkan aku sembuh, tapi aku lupa sama Tuhan, aku nggak tahu aku harus cari kemana di saat aku down, aku nggak tahu siapa yang selalu ada buat aku, di saat aku nggak tahu lagi harus cerita ke siapa, aku nggak tahu siapa yang bisa aku cari di saat aku nggak ketemu Oh, seorang pun yang mengerti aku 100%. Jadi lebih baik aku nggak usah sembuh kalau misalnya aku nggak dapat pribadi Tuhan, kalau aku nggak ingat sama pribadi Tuhan, karena aku tahu di pribadi Tuhan Yesus itulah, aku benar-benar merasa ada pribadi yang mengerti aku 100% di saat nggak ada seorang pun mengerti aku, di saat nggak ada seorang pun tahu aku menangis, dia tahu dan dia di oh, situ dan nggak pernah gagal bangkitin iman aku lagi, nggak pernah gagal. Hati aku yang hancur, sekali aku kasih ke dia. Namanya manusia kita semua pasti pernah kecewa. Tapi itulah yang membuat aku kagum karena setiap kali aku kecewa, aku kasih ke Tuhan, aku tahu kayak rasanya tuh hati kalau misalkan udah hancur, kalau di Hansaplast, itu pasti ada scar, ada luka.
bekas. Walaupun dia bisa utuh kembali tapi ada bekas. Tapi setiap kali aku kasih ke Tuhan, yang aku rasain, Tuhan nggak pernah kasih aku Hansaplast, dia nggak pernah kasih aku plaster, tapi dia kasih aku hati yang baru, yang no scar at all. Dan itu yang membuat aku setiap kali aku ketemu bahkan orang yang sama, kejadian yang sama, situasi yang sama, aku nggak pernah merasakan hal-hal yang negatif lagi, aku merasa netral. Aku bisa ketemu orang yang menyakiti aku bisa ketemu orang yang mengecewakan aku, dan tapi aku nggak merasa apapun. Kayak merasanya netral, I just feel damai aja, kayak nggak apa-apa, kayak kayak nggak merasa kesel, nggak ada merasa sedih, nggak ada merasa sesek, nggak ada merasa apapun, kayak everything kayak nggak ada, nothing happen. Dan Mhm. aku bisa bahkan mendoakan orangnya. Jadi itu yang aku lihat bagaimana pengampunan itu terjadi juga gitu ya, di mana pengampunan itu kalau misalkan kita bilang kita udah mengampuni, tapi kita nggak bisa ketemu orangnya, kita masih gondok, menurut aku itu belum fully mengampuni gitu, Belum 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 full berdamai. memaafkan dan Belum sebagainya. berdamai gitu. Tapi di saat aku tahu kapan aku udah pulih, aku udah bener selesai sama pribadi orangnya dengan kejadiannya, itu adalah ketika perasaan aku udah netral. Aku bisa ketemu orangnya, Ketemu aku dia bisa lagi datang, ya udah ya it's udah okay, biasa fine aja. aja kan. Ketemu situasi yang sama, ketemu tempat yang sama, everything udah oke. Dari situlah aku bilang ke Tuhan, makanya kalaupun nanti aku udah sembuh, aku bisa kan tetap dikecewakan, aku bisa loh tetap merasakan sedih, merasakan down, merasa kesel. Tapi kalau aku nggak punya pribadi yang tahu gimana cara beresinnya, what for? Aku nggak bisa hidup tanpa pribadi Tuhan. Itulah yang membuat aku akhirnya menyadari bahwa ternyata mukjizat terbesar dalam kehidupan aku bukanlah kesembuhan dari kanker, tapi mukjizat terbesar dalam kehidupan aku adalah ketika aku yang harusnya nggak layak, harusnya aku yang nggak bisa dapet akses kayak gitu, yang tadi aku bilang makanya akses itu harusnya mustahil buat aku miliki gitu ya, kayak punya Elon Musk sebagai sahabat, sebagai bapak, itu harusnya mustahil menurut aku. Tapi ternyata itu jadi nggak mustahil karena aku percaya sama Tuhan Yesus Wow. gitu, dan itulah yang membuat aku akhirnya nggak takut lagi kayak menjalani apapun dalam situasi setelah aku sembuh pun ada banyak masalah terjadi, jadi kayak nggak pernah marah juga jadi sama Tuhan, karena aku tahu siapa yang lebih kenal aku, siapa yang tahu yang terbaik, ibaratnya kayak misalnya kalau kita bikin masakan ya, Kak, ya, kita Mhm, bikin kue gitu ya misalnya, kue ini yang paling tahu harganya karena yang tahu bahan-bahan yang dipakai itu kan penciptanya yang bikin yang bikin si baker-nya kan yang bikin. Jadi dia mhm, tahu nih harganya tuh cocok dihargain berapa atau even mhm, kalaupun kue ini misalnya gagal gitu ya, bantet misalnya, yang paling sayang buat buang itu pasti yang bikin. Misalnya aku pernah bikin cake kayak 3 jam, 4 jam, udah bikin capek-capekan dan jadinya bantet. mhm, Yang paling sayang buang ya tetep aku. Karena iya aku yang tahu capeknya bikin, mungkin orang yang iya, nyobain, "Ah ini kurang enak nih, udah buang aja," that's it misalnya gitu, gitu. ya udah gitu. Iya, tapi yang pencipta ini, yang menciptakan ini yang paling sayang, dan di saat aku tahu itu, aku tahu pribadi yang sayang sama aku, itu pasti pencipta aku. Walaupun aku tahu mama papaku sayang banget sama aku juga sayang banget sama mereka, tapi ternyata ada pribadi yang sayang sama aku bahkan lebih daripada aku sayang sama diriku sendiri, dan itu adalah pribadi Tuhan. Itu yang membuat aku bener-bener sampai hari ini aku nggak akan pernah berhenti untuk sharing tentang kebaikan Tuhan. Karena aku pengen banyak orang juga bisa merasakan kelegaan, kebebasan itu yang dirasakan saat kita benar-benar mengenal pribadi yang kita sembah, Baik, gitu. ini menarik. Wow, eee, sebelum lanjut pertanyaan Mhm, selanjutnya, gue mhm. pengen lihat dong Alkitab atau Bible yang bener-bener nemenin lu sampai detik ini, Bible mana lu sempet bawa ya? Ya Bawa? aku bawa. Jadi, dari Bible pertama aku sih kecil banget dulu. Jadi pas aku kecil mami aku sering kasih aku Alkitab yang lebih kecil dari ini, kayak setengahnya, mungkin Mmm, setengahnya buat aku peluk. Nah itu udah nggak oke. ada karena udah nggak entah ke mana waktu itu pindah rumah. Nah Baca ini yang masih pakai kaca pembesar ya? Kecil banget? kecil kecil, lumayan kecil kayak setengah doang, setengahnya ini. Nah ini Mmm, tuh adalah Alkitab aku pas SD. Ini pas SD, masih ada ininya Michelle T kelas berapa masih ada ditulis. Ini Alkitab aku pas masih kecil. Ini yang aku baca, tapi masih aku baca sekedar rutinitas. Nah, habis itu aku baca, ini aku sering tulis-tulis juga, ini aku warna-warnain juga, dulu sering nulis-nulis di sini. Bahkan kayaknya di sini ada, oh dulu tuh aku suka kayak crafting gitu loh. Di sini ada isinya lagi. Itu isinya firman-firman Tuhan yang aku pegang. Jadi kayak ala-ala bikin buku kecil gitu ya, yang aku suka ayat-ayatnya itu aku tulisin, aku catat di can I sini. see?
Wow. Entar ya kalau orang tua bacanya udah mulai lepas kacamata ya. Enggak, ini bukan kacamata baca, cuy. Ini bukan kacamata baca ya. Minus atau silinder kok? Dua-duanya, cuman ya sempet gue mata gue kan juling jadi operasi mata. Mmm, Karena otak cedera mata yang tadi. Nah, so, mhm. jadi gue biasa bacanya pakai kacamata baca, ini enggak kan. Oh, Ini kacamata buat waduh, ngelihat biasa normal. kayaknya nggak kebaca kok tulisan aku soalnya agak Bukan nggak kebaca, bukan, cuma maksudnya buram. tulisannya akan lebih tipis. Oh gitu, I see, oke. Wow, ini tulisan masih kecil. Iya, itu kayak sekitar nggak kecil-kecil Nah, banget ya, aku sakit aja 6 SD udah bagus lah bisa tulisannya. udah itu udah bagus. Udah 6 SD, SMP 1 udah Eh itu dari situ. Nah kepencet tadi, ini aman nggak? Oh, nggak sengaja tadi. nah terus dari sini waktu itu ini juga sempet aku bawa pas aku sakit, pas aku cancer itu aku masih pakai Alkitab yang sama, Mmm. gitu. Sampai waktu aku di Singapura itu ada orang, nanti aku kasih lihat gambarnya Koko ya, pas aku sakit ini tuh selalu ada di samping bantal aku, karena aku bukan tujuannya mendewakan atau memberhalakan bukunya ya, tapi Iya. karena aku terbiasa untuk bangun tidur supaya trik aja supaya nggak megang HP, yang HP-nya taruhnya jauh-jauh, jadi Alkitab taruh di sebelah, jadi biar lebih gampang dibaca gitu. Nah ini waktu pas aku sakit ini aku masih di rumah sakit selalu ada di samping ranjang aku. Sampai satu hari ada temen aku datang jenguk, dia ngeliat ih Alkitabnya kok udah lusuh gitu ibaratnya. Agak kasihan sepertinya dia gitu ya. Karena kan orang ngejenguk jadi pasti ngelihat aku sebelahnya udah Alkitab gitu kan. Jadi kayak, "Wah kasihan," Iya gitu. iya. Ternyata pas berapa dia jenguk lagi di next time gitu ya, Cimila namanya kalau Cimila nonton mungkin, nah dia kasih aku ini, Alkitab bahasa Inggris waktu Ah, itu, International Children Bible. Nah ini akhirnya aku baca, sekalian katanya biar sekalian latihan bahasa Inggris, jadi sekalian belajar bahasa Inggris. Nah ini Alkitab yang kedua, gitu. Ini aku baca pas aku banyak bertumbuh juga di sini. Jadi di sini aku mulai nulis-nulisnya di samping-sampingnya nih, coret-coretnya. Jadi apapun yang aku dapetin aku tulis di sampingnya, gitu. Nah sampai terakhir itu karena ini udah full gitu ya, aku tuh lihat di YouTube itu banyak kalau aku suka cari inspirasi dari YouTube Christian orang luar negeri. oh, tahu tahu. Nah, di sana tuh di luar negeri ada namanya Bible Journal. Nah, Mmm, Bible Journal itu tuh di sampingnya itu kosong kok. Kalau aku kan ini sempit banget ya nulisnya tuh kayak gini. iya Nah, paling aku kalau mau nambah catatan tuh paling di belakang kayak gini, nggak bisa langsung di samping kan. iya iya iya. Nah, disitulah aku mulai ngeliat, ih enak banget nih Alkitab, orang kok bisa langsung nyoret-nyoret, namanya itu Alkitab Jurnal, tapi di Mmm. Indonesia waktu itu belum ada, sampai tahun 2020 ya kalau nggak salah. Nah itu mulai tuh dikeluarin namanya Alkitab Jurnal, tapi bahasa Indonesia. Nah di situ aku beli. Nah aku beli, aku pakailah itu, ini, aku ganti, karena ini udah penuh ya. Mhm. Makanya itu Alkitab Jurnal bentuknya kayak gini, nih sampingnya kosong, Wow. kayak gini. Nah ini udah mulai ada catatan-catatan. Jadi ini enak banget bisa langsung kayak langsung dari ayat sebelah tinggal cepet kan kayak dikasih panah atau apa gitu jadi gampang buat dipelajarinnya. Nah, kayak gini nih, jadi enak buat dipelajarinnya. Ini yang Alkitab yang aku pakai sekarang. Nah, sampai suatu Momen? 2000 suatu momen gitu ya. Nah, waktu itu kan aku baca Alkitab ini dan aku kan udah sharing tentang firman Tuhan juga ya di sosial media. Banyak yang nanya, "Gimana sih cara baca Alkitab?" gitu loh. Karena banyak yang nggak tahu juga. Aku pikir semua orang udah tahu gitu. Jadi aku mulai sharing-sharing cara bacanya gimana. Dan menurut aku nggak banyak orang yang merasa Alkitab itu seru. Banyak yang bilang bahwa nggak ngerti, susah dipahami dan membosankan. Gitu. Dari situlah aku bingung, kenapa bosan ya? Kok aku nggak bosan? Kok aku seneng ya bacanya Karena gitu. lu Nah mengalami masalahnya makanya tidak bosan. nah Kalau yang tidak selain mengalami mah bosan pasti. Nah, selain itu ternyata yang kutemukan bukan karena aku mengalami doang, tapi cara aku membaca itu berbeda. Cara aku membaca, aku banyak pakai tools. Jadi makanya Mmm. kalau Kakak lihat dari yang SD pun gitu ya, Heeh udah heeh. warna-warni kan. Heeh. Nah, ini tuh udah warna-warni nih. Dan biasanya aku tuh waktu itu ada artiin, aku artiin setiap kategori itu, setiap warna itu ada kategorinya. Kayak contohnya nih, kalau warna kuning itu artinya to know itu artinya kayak fakta-fakta tentang firman Tuhan yang perlu aku tahu, kayak misalnya 12 murid Yesus, kayak gitu-gitu kan Mmm. fakta, ya just to know aja gitu kan. Terus kayak to do itu untuk hal-hal yang
perlu aku lakukan gitu. Kayak contohnya ya firman Tuhan untuk saling mengampuni, harus saling mengasihi gitu-gitu ya. Terus kalau Wow, pink itu adalah yang untuk to strengthen, biasanya itu janji-janji Tuhan, kayak rencana Tuhan akan indah dan tepat pada waktunya, janganlah takut, tangan Tuhan yang akan memegang, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Nah, itu pakai warna pink. Nah, kalau ijo ini adalah biasanya ayat-ayat yang membuat aku merasa, "Oh, ternyata dari kitabnya Musa, dari ayat ini aku belajar ternyata harus seperti ini." Nah, itu aku kasih warna ijo, kayak aku wah, dapetin pelajaran sesuatu. Nah, kalau yang biru ini adalah aku yang nggak ngerti. Ayat firman Tuhan itu memang nggak semuanya bisa aku mengerti dengan kondisi aku saat itu ya, di ya, usia saat itu. Jadi, menurut aku kalau misalkan nggak ngerti ya nggak apa-apa, ditandain dan dicari tahu. Aku tipe orang yang kalau misalkan nggak ngerti, aku akan cari sampai aku ngerti. Dan karena waktu itu puji Tuhan memang banyak waktu ya di rumah sakit, jadi nggak ada kerjaan juga gitu ya. Jadi aku banyak kalau misalnya nggak ngerti, aku bener-bener searching, aku tanya setiap orang yang datang, misalnya pendeta misalnya datang atau orang rohani, orang gereja datang, aku bisa tanya, "Ini ngerti nggak maksud dari ayat ini tuh apa?" Nanti dapat dari mereka masukan-masukan apa, dan nanti aku catat tuh. Nah, jadi aku warnain kategori ini dan menurut aku nggak semua orang itu begini, banyak orang tuh cuman ya udah baca, selesai gitu loh. Nah, kalau aku tuh makanya kategoriin gini, jadi membuat aku setiap kali aku baca tuh, aku lihat, ini cocoknya pakai warna apa ya? Ini untuk aku pelajarin, untuk aku lakuin, atau untuk nguatin aku. Jadi ketika aku mulai down pun, aku gampang nyarinya. Kalau aku lagi down, aku tinggal cari yang warna pink. Kan itu yang to strengthen buat nguatin aku. Jadi cepet nyarinya juga gitu. Nah wah, itulah, akhirnya aku merasa, coba deh aku pengen kasih tahu cara mereka untuk belajar baca firman Tuhan tuh dengan cara yang aku punya. Siapa tahu itu membantu mereka untuk bisa lebih fun. Melihat baik. firman Tuhan tuh bukan sesuatu yang susah, sesuatu yang membosankan, tapi itu sebenarnya seru kalau dipelajarin. Karena firman Tuhan itu sebenarnya kalau misalkan kita nggak ngerti pun, itu sebenarnya bisa banget kita cari secara artinya itu dari tafsiran kayak gitu, aku belajar dari situ. Karena aku dulu pribadi juga kan banyak waktu sendiri ya di rumah sakit, jadi aku bener-bener cari sendiri juga. Nanti baru aku konfirmasi ke mentornya atau ke orang-orang rohani lainnya gitu. Nah, ini yang aku ajarkan sampai akhirnya di tahun 2020 itu aku pikir kayaknya waktu itu aku pernah bagiin ini secara gratis ke orang-orang dari via YouTube yang mau cara aku baca Alkitab kayak gini, kalau mau kalian komen nanti aku kirimin. Nah, waktu itu banyak yang mau, sampai Gue akhirnya mau aku dong, bikin akhirnya produk. gue mau dong. Boleh, nih kamu mau ambil? Langsung. Nggak, gue Jadi suka. jadi Gue juga gitu sih suka nyari-nyari gitu, oh sama gitu? persis sama, makanya gue pas gue lihat Ah, kayak gini, ada orang yang sama kayak gue nih, tapi bedanya dia berani banget di apa, di sosial media buat kayak gini nih gitu. Jujur itu ah. suatu hal yang bikin gue kenapa gue mau ngundang lu itu. Karena Oh, oke. justru kan gue bilang tadi bahwa sebelum syuting bahwa gue kaget bahwa mungkin pasti gue nggak bilang sedikit tapi banyak lah orang-orang yang mungkin mau Islam, mau protes, mau Katolik, mau apapun itu yang kitabnya coret-coret, Hmm. banyak. Tetapi gue belum pernah ngelihat ada orang yang bener-bener berani untuk nunjukin hal itu ke publik. Itu Mmm, the mhm one mhm. and only, gue baru pertama kali lihat lu doang gitu maksudnya. Oh, I see, ya puji Tuhan. Tapi kalau di luar negeri udah banyak loh sebenarnya. Ya, tapi Heeh, maksudnya di di Indonesia ini kan Indonesia ya, ya, iya, heeh. Tapi sesama Kristen pun biasanya akan nanya, "Kok," ada yang kayak nggak suka kan, "Kok ini dicoret-coret heeh, sih, itu kan kitab suci." ya, Nah, padahal tuh tidak ada larangan untuk kita tuh mempelajari gitu itu kan kan. mempelajari betul, Iya, ini heeh, kan justru mempelajari daripada nggak dicoret-coret, nggak pernah disentuh, dibuka sekalipun gitu ya, dianggapnya terlalu, "Oh ini terlalu kudus berarti nggak boleh disentuh, nggak boleh dibaca, nggak boleh dipelajari." Ya itu kan justru lebih nggak baik ya, karena menurut aku firman Tuhan itu ada emang untuk kita pelajari, karena iman kan timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau nggak pernah dengar firman-Nya, nggak pernah pelajari firman-Nya, gimana imannya bisa tumbuh, gitu. right. Jadi itu sih yang aku bikin ini akhirnya jadilah sebuah produk Mmm. gitu. Gue lihat dong Alkitab Apa nih? yang ungu, yang Yang itu, mana? yang Ini? dari SD ya? Oh yang Ya ini? heeh, sorry. Thank you. Oh kamu punya mana? Yang dicoret-coret? Kita tukeran ya. Eee, gue Quran banyakan, tapi Oh nggak juga apa-apa. kayak gini juga. Nah, cuman tapi nih mungkin gue jelasin, liatin ke teman-teman yang lebih detail, maaf. Gue ngeri banget nih, udah ringkih banget ya. Kepegang sih sobek. Ini udah Panik gue berkali-kali. nangis dia, nanti gue diomelin. Nih, jadi maksud gue bahwa gue nunjukin bahwa kayak inilah tipe-tipe orang yang bener-bener orang-orang belajar ya, ya seperti ini gitu maksudnya. Jadi jangan, justru kalau ketika kalian belajar gitu ya, tidak seperti ini mau Al-Quran mau Hmm, Bible ya. tidak kotor gini berarti kalian nggak baca, tidak belajar gitu maksudnya. Jadi nah ini di so good, very good bahkan. Nah
Wow, ini gue tertarik sama gambarnya, Apa? tertarik sama gambarnya lucu. Oh Keren iya, keren keren. itu sebenarnya cover beda gitu kok. Jadi kayak dulu kan udah keseringan copot tuh ya, seperti Koko bilang udah ringkih, Koko kalau mau lihat itu udah banyak lakban. Iya iya Akhirnya iya. karena aku kasihan daripada dia nanti sobek gitu, nanti nggak bisa kebaca lagi, ya jadi aku beli cover-nya. Cover-nya ini yang Mmm, ini, wow. seperti itu. Nah ini yang pink ini nggak ada cover-nya nih, makanya yang terakhir aku bikin produk pun, aku cari yang cover-nya itu bisa tahan lama, yang Oh, nggak robek, di sini gitu. juga ada catatan kecil ya? Mhm. Oh, kayaknya aku ada, nah itu kalau Kakak mau baca boleh sih. Apaan sih ini? Itu waktu itu aku ingat banget, aku lagi down banget di kamar aku Ini nggak ada aku angkat begini dulu ya, nggak heeh, apa-apa ya? Soalnya nanti mhm, aku minta kamu bacain soalnya oke boleh tulisannya boleh. nggak jelas. Ini, Iya, heeh. Jadi waktu eee, itu memang lagi down banget dan wow, cuma ada tisu karena nangis kan. mhm, Ya udah aku jadi tulis tisu, tulis wow, tulis wow, pen di tisu iya tulisannya itu iya, di tisu. wow, keren. Nah, ini lebih hancur lagi ya, tapi sorry bukan Iya, ngejek ya, tapi maksudnya tapi bener, justru gue jujur ya, teman-teman yang di sini, gue itu demen lihat kitab kitab suci suci. hancur gini, gue justru demen gitu, karena nilainya tinggi gitu, mahal justru ini kayak gini lebih mahal daripada yang masih bersih gitu maksudnya. Kalau masih bersih mahal harga belinya ya, Iya tapi kalau ini bener, mahal maknanya, mahal bener bener banget. mempelajarinya gitu, menurut gue wow, Di dalamnya sudah ada air mata bercucuran gitu ya, wow. Di sini juga mengingatkan ada tentang catatannya juga proses. nih. Itulah kerjaan aku pas aku sakit kok, coret-coret, Jangan berhenti ya pelajarin sampai Alkitab. sampai Iya, di sini ya? pasti pasti. Maksudnya, tetap ini gitu maksudnya, Siap. wow, keren banget. Dipajang aja. Boleh? Ini Iya, dulu. Nah, sebelum lu baca ini, mhm. eee, momen apa yang bener-bener, mungkin, momen apa yang bener-bener membuat lu terjatuh, yang mungkin saat itu bener-bener kayak mikir kayak, "Wah, gue nggak mungkin bisa bangkit lagi deh nih," ataupun, "Gue nggak mungkin bisa up lagi deh nih," yang mungkin sampai detik ini kalau lu momen itu mengingat, lu masih bisa merasakan perasaan itu sendiri? Jujur nggak ada. Kalau Mmm. yang sampai saat ini masih terasa ya, Enggak, maksudnya kalau eee, mengingat, itu kayak kalau mengingat inget tetep nggak ada secara rasa. rasanya? Oh, Kalau nggak ada inget ya? udah nggak ada rasa, Mhm, netral. mhm, Dan itu yang aku pelajarin juga justru pas aku kan ambil psikologi ya, kok. mmm, Nah, semakin aku belajar psikologi ternyata aku makin lihat, ih gila proses Tuhan menyembuhkan aku tuh bukan secara rohani doang secara fisik doang, tapi secara mentalnya pun dipulihkan gitu. right, Karena aku ternyata baru belajar juga, ternyata kalau misalkan kadang-kadang, perasaan sedih atau perasaan sakit itu masih muncul sampai hari ini, it means mungkin masih ada luka yang belum selesai. That's why itu masih muncul saat teringat, itu rasanya muncul lagi. Tapi kalau luka itu udah selesai, biasanya itu kita bisa ingat, tapi perasaannya udah netral. Dan itu yang aku rasain ketika sekarang ini aku bisa sharing ke semua orang gitu ya, aku kan sering cerita ke orang ya, yang aku rasain justru netral bahkan bisa happy, bisa bersyukur gitu. Jadi nggak ada rasa titik terendahku aku inget seperti apa gitu, seperti apa? waktu itu emang yang pertama titik terendahku kan yang pas aku marah-marah sama Tuhan itu, karena aku bener-bener nggak bisa lihat masa depan. Itu kan bener-bener pas aku marah-marah sama Tuhan, itu bener-bener aku merasa kayak gue nggak punya masa depan karena gue jalan aja nggak bisa, tidur baring aja nggak bisa, gimana bayangin nanti mau sekolah, mau kuliah, pasangan juga nggak kepikiran gitu saat itu gitu. Jadi kayak waktu itu gelap banget gitu di saat yang pertama awal ini, Mhm, yang terendahnya itu. Nah mungkin yang terendah kedua, itu adalah di tahun 2014 ketika aku waktu itu ngalamin banyak efek samping kemo. Di tahun ke 2014 itu kan, aku waktu itu sempat relapse kok, dengan jadi dikasih dosisnya itu 2 kali lipat lebih besar di Singapura mmm, itu, dan infeksi apapun itu yang pernah aku rasakan efek sampingnya itu jadi jauh lebih besar dari apa yang aku alami di pengobatan yang pertama. Dan ada infeksi mata, mataku sampai bernanah, infeksi paru-paru, transfusi itu setiap minggu pasti setiap bulan pasti ada. Demam itu setiap minggu, demamnya bukan semeng-semeng, tapi kayak demamnya itu memang kayak menggigil parah sampai ranjang pun ikut goyang. Nah jadi, pas saat-saat itulah aku mulai ngerasa kayak, "Capek banget loh Tuhan, aku capek banget," gitu. Kayak, udah 3 tahun berjuang tapi nggak merasa ada kesembuhan, malah yang ada makin banyak efek sampingnya yang aku rasain, apa jangan-jangan aku nggak bisa sembuh ya?
"Udahlah Tuhan kalau misalnya nggak bisa sembuh udah aku nggak mau lanjutin pengobatan lagi, udahlah." Aku waktu itu sempat bilang ke papi aku, "Udah aku nggak mau kemo lagi," aku bilang gitu. "Udah biarin aku mati," aku bilang gitu waktu itu pas aku nangis-nangis. Tapi papi aku kan, bilang waktu itu aku sempat marah, sempat bilang sempet ngambek berapa hari ya, kayaknya 3, 4 hari, aku bilang, "Aku nggak mau, baca Alkitab dulu sama Tuhan," gitu. Mmm, Tapi papi aku bilang, "Ingat ya Michelle, kalau misalkan jauh dari Tuhan tuh bukan Tuhan yang rugi, kamu yang rugi," dia bilang mmm, gitu. Sampailah aku tahu ingat lagi bahwa dengan aku marah, dengan aku agak ngambek walaupun nggak marah kayak dulu gitu ya, mhm, tapi itu, aku inget bahwa, ya aku yang rugi sih, ya udah aku balik lagi ke Tuhan, aku bilang ke Tuhan saat itu, "Tuhan aku cuman tahan 3 hari lagi." Waktu itu aku udah kayak di rumah sakit lumayan lama kok, karena demam mmm, itu. Aku udah capek sampai aku bilang ke Tuhan, "Tuhan, aku kangen kehidupan sekolah, aku kangen seperti kehidupan aku yang lama, aku pengen seperti anak-anak lainnya, bisa ketemu teman-teman, bisa ngerayain acara-acara, yang biasa dirayain gitu ya. Aku kangen kehidupan itu." Tapi yang setiap hari aku lihat cuma suster, dokter rumah sakit, suster, dokter suntikan setiap hari itu doang dan aku nggak ngelihat any better days gitu, than that gitu. Jadi aku bilang ke Tuhan, "Aku cuman kuat 3 hari lagi Tuhan. Kalau misalkan 3 hari lagi demamnya nggak turun," karena waktu itu kalau demam itu rawan banget infeksi gitu ya. mmm, Nah itulah kenapa kalau lagi demam itu nggak boleh keluar, harus steril gitu, nggak boleh dibawa ke rumah, nggak boleh pulang gitu. Aku bilang, "Tuhan aku udah capek banget demam bolak-balik nggak sembuh-sembuh gitu ya, ada infeksi juga. 3 hari lagi kalau aku nggak keluar, aku nggak minta sembuh deh." Aku bilang, "Nggak sembuh dari kankernya dulu nggak apa-apa, yang penting keluar dari rumah sakit dulu." Udah enek banget sama rumah sakit gitu. Kalau 3 hari lagi aku nggak keluar, kayaknya aku udah nggak kuat lagi Tuhan, aku udah mau menyerah, udah terserah, mau hidup mau nggak terserah gitu. Ternyata besokannya itu aku nggak demamnya nggak turun, di hari yang ketiga, nggak turun, aku udah kayak, "Gila nih Tuhan, gimana?" Kayaknya Tuhan emang nggak mau jawab doa gue gitu, kayaknya emang udah nggak bisa sembuh deh gitu. Nah, aku tapi terus berdoa, aku terus berdoa kalau Tuhan mau hari ketiga sembuh. Dan hari yang kedua ini setelah itu, hari kedua ini demamnya masih ada gitu ya, belum turun. Tapi udah semakin jedanya dari 4 jam sekali minum obat, lama-lama mulai 6 jam sekali, 6 jam sekali baru demam lagi setelah minum obat gitu. Dan di hari ketiga, di hari itu aku udah mikir kayak, "Tuhan, udah kayak gue nggak sembuh deh," gitu. Karena semalam aja soalnya masih demam gitu, masih minum obat. Ternyata besokannya ini dokternya bilang ke aku, "Michelle, you can go home ya tomorrow kalau misalkan kamu" eh, iya, "You can go home ya kalau misalkan kamu hari ini udah nggak demam lagi, karena dari semalam, dari jam sekian sampai jam sekian, itu kamu udah nggak demam." Saat aku tidur itu aku udah nggak demam lagi gitu. Dan kalau misalkan sampai siang itu nggak demam juga, aku bisa pulang di hari itu. Ternyata aku nggak demam juga dan aku bisa pulang di hari yang ketiga itu gitu. Dan di situlah aku ngelihat kayak, oke Tuhan berarti masih mau aku berjuang dan aku bilang ke Tuhan walaupun aku sempat nanya kayak, "Tuhan rasanya kok nggak indah-indah. Aku percaya rencana Tuhan tuh indah dan tepat pada waktunya tapi nggak indah-indah nih masalahnya," gitu. Yang aku lihat ya nggak ada yang berubah, yang ada makin banyak efek samping kemonya. Nah waktu itu aku juga inget dikuatin sama firman Tuhan yang tadi aku bilang 2 Petrus 3:9 itu isinya ternyata ini, yang Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggap sebagai kelalaian. that's Tapi ia good. sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, makanya supaya semua orang tuh berbalik dan bertobat. Nah, Mmm, aku langsung ketampar kok di situ, karena orang yang menganggap sebagai kelalaian itu adalah aku. mmm, Jadi kayak aku selalu merasa firman Tuhan itu yang aku baca tuh relate gitu loh, relevan walaupun udah ditulis beribu-ribu tahun tapi kok masih bisa hidup dan relevan di hidup aku dan itulah yang akhirnya menampar aku setiap kali aku mulai meragukan janji Tuhan, kayaknya, "Tuhan bener nggak sih janji bakal sembuhin gua? Bener nggak sih rencana Tuhan tuh bakal indah? Kok rasanya nggak indah-indah, gua udah berdoa, gua udah melayani Tuhan, tapi kayaknya nggak indah-indah, bener nggak sih janji Tuhan? Apa jangan-jangan Tuhan mmm, bohong?" Nah, setiap kali mulai ada pemikiran itu, aku selalu bales pakai ayat itu, "Aku percaya Tuhan nggak lalai menepati janjinya." Dan aku ingat ada Yesaya 55 ayat 11 juga di situ dibilang, "Apa yang udah keluar dari mulut Tuhan, itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan semuanya akan berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan." Dan itu lagi-lagi menampar aku, karena aku merasa bahwa, oh ternyata selama ini firman yang aku baca itu bukan cuma sekedar tulisan, tapi itu janji Tuhan yang emang firman Tuhan yang kalau udah keluar nggak akan pernah kembali lagi dan sia-sia. Jadi setiap kali aku mulai ada pemikiran negatif, aku lawannya pakai 2 ayat ini. Enggak, aku percaya apa yang udah keluar dari mulut Tuhan nggak akan pernah kembali dengan sia-sia dan selalu pikiran aku yang negatif tentang masa depan, takut A, B, C, D, E, F, G, mana Tuhan kamu segala macam itu langsung silent. Saat aku bales counter-nya pakai firman gitu. Dan ternyata di dalam psikologi gitu ya, aku juga belajar gitu ya bahwa ada yang namanya positive affirmation gitu kan, di mana memang kita ini seringkali nggak punya kan seringkali kalau ada orang yang galau, kalau galau tuh dengerinnya lagu galau.
nggak ada pertahanan ibaratnya, udah galau jadi makin galau gitu Iya, ibaratnya. Nah kalau aku tuh biasanya kalau aku galau, kalau aku down, aku nggak pernah apa ya, memanjakan memaksimalkan iya, si memanjakan rasa si sedih itu. perasaan ini gitu loh ibaratnya. Kalau aku sedih ya memang aku sedih, emang aku, down, memang aku merasa putus asa gitu ya, tapi aku selalu jujur ke Tuhan. Aku bilang contohnya gini, "Tuhan aku capek banget Tuhan, jujur aku rasanya udah nggak kuat lagi." Jujur kayak gitu, tapi aku nggak memanjakan atau kayak terus-terusan aku bilang, "Tuhan pokoknya aku nggak kuat lagi Tuhan, aku udah nggak kuat lagi." Aku nggak akan terus-terus seperti itu, aku akan bilang, "Walaupun rasanya aku nggak kuat lagi Tuhan, tapi aku percaya bersama Tuhan aku pasti dikuatkan. Bersama Tuhan aku percaya ada kekuatan yang akan Tuhan kasih buat aku, karena segala sesuatu bisa aku tanggung di dalam Tuhan." Jadi selalu walaupun aku jujur sama perasaan aku validate my emotion, tapi aku nggak pernah mau tinggal dalam dalam perasaan-perasaan negatif itu. Jadi aku selalu counter itu dengan perkataan iman atau, firman Tuhan untuk membuktikan bahwa walaupun ini memang real, masalah gue real, tapi Tuhan gue juga real, firman Tuhan juga real. Dan itu yang membuat aku jadinya setiap kali aku down, aku nggak pernah bisa lama-lama down, pasti Tuhan cepet-cepet angkat gitu, karena selalu ada harapan baru yang aku dapetin gitu, di saat aku datang ke Tuhan dan aku jujur sama Dia, gitu. Wow, mmm, awalnya gini, yang menariknya, setelah, kamu mengalami semua, kamu ngambil, jurusan psikologi ya? Iya, Psikologi. Nah, apa sih yang bikin kamu ngambil jurusan itu awalnya? aduh ini juga lumayan spiritual jawabannya. Oke, Jadi, dulu aku banyak, banyak sukaan, aku dulu pengennya awalnya jadi dokter. Tapi karena aku sakit, aku menyadari aku takut jarum suntik gitu kayaknya, gue nggak bisa jadi dokter. Karena takut juga lihat darah gitu kan pas di kemo gitu-gitu, aku udah takut banget gitu. Jadi, oke kalau nggak dokter berarti aku tuh suka bisnis, aku suka, masak, jadi mungkin bisa masuk perhotelan, aku suka desain, mungkin bisa desain interior. Terus aku suka, waktu itu apalagi ya, oh pokoknya itu, nah itu. Nah terus habis itu banyak orang juga suruh aku ambil teologi. Karena setiap kali aku sharing, "Kamu jadi pendeta aja nanti," gitu. Jadi jadi aku antara itu jadi psikologi nggak pernah muncul dalam pilihan aku. Tapi waktu itu aku ingat banget sebelum aku masuk kuliah tuh kayak 1 tahun sebelumnya aku berdoa sama Tuhan, "Tuhan aku bingung aku mau ambil jurusan apa." Karena aku sukanya banyak, cuman aku nggak mau sampai aku udah ambil satu jurusan, nanti ternyata aku nggak suka, aku berhenti tengah jalan dan aku pindah. Dan aku bilang ke Tuhan, "Aku nggak mau kayak gitu." Jadi aku bilang ke Tuhan, "Tuhan kan kenal aku lebih daripada diri aku sendiri, kan Tuhan yang mmm, ciptain aku. right. Namanya ciptaan itu nggak akan pernah tahu dirinya lebih daripada penciptanya, dan yang paling tahu That's ciptaan good. itu kan pasti penciptanya gitu ya, yang tahu. Nah di situ aku bilang ke Tuhan, "Tuhan tolong tunjukin aku, mana yang Tuhan mau aku ambil jurusannya. Karena aku nggak kenal diri aku sendiri sebaik dengan Tuhan yang menciptakan aku." Dan di situ muncullah perkataan psikologi, bentuknya itu impresi. Jadi pas muncul itu aku merasa, "Psikologi apaan?" Gitu, kayak pernah dengar tapi nggak pernah tahu itu tuh pelajaran tentang apa gitu. Akhirnya aku cari browsing di Google, aku cari tahu psikologi apa, terus habis itu kayak tipe-tipe orang yang ciri-ciri mahasiswanya harus kayak gimana. Ternyata pas aku baca, ih kok mirip seperti aku, gimana sering jadi tempat curhat orang, punya active listening skill, terus habis itu harus critical thinking dan banyak Right. kriteria lainnya yang ternyata selama ini aku nggak sadar aku punya, gitu loh. Karena selama ini aku cuma berpikir yang aku punya ya skill-nya tuh masak kan bisa dilihat gitu ya, Mhm. kalau main musik ya bisa dilihat, aku nggak merasa active listening skill itu adalah suatu skill, itu soft skill gitu loh. Ternyata itu yang Tuhan lihat, ternyata Tuhan tahu aku punya passion untuk mendengarkan orang dan bisa menguatkan orang gitu. Dan disitulah Eee, aku awalnya bilang ke Tuhan, kalau Tuhan mau ya Tuhan lancarkan. Waktu itu aku minta tanda juga ke Tuhan, sampai akhirnya puji Tuhan firm di psikologi, masuk ke psikologi. Awalnya aku pikir nggak masuk, karena aku merasa susah tesnya, tapi ternyata masuk gitu ya, puji Tuhan masuk dan dapat apa, scholarship juga sedikit gitu ya, setengah gitu. Dan waktu itu, pas aku jalani psikologinya ternyata bener-bener aku enjoy doing it, dan aku melihat semakin kagum sama Tuhan, karena bagaimana manusia itu belajar, bagaimana manusia mempunyai perasaan, perilaku, kepribadian, itu semua tuh sangat amat kompleks dan itu yang membuat setiap orang tuh unik. Dan itu yang membuat aku kayak, gila ya Tuhan bisa ciptain segini kreatifnya, setiap orang bisa sampai sebeda-beda Right. itu.
sekompleks itu, nggak ada satupun yang sama. Jadi makin aku mendalami psikologi, aku jadi makin juga mengenal Tuhan itu dan makin kagum sama Tuhan, gitu. Right, wow, that's good. Mmm, ini menarik banget. Ini obrolan kita hari ini bener-bener yang deep banget ya, cuman tapi, eee, gini, kapan akhirnya Tuhan mengizinkan elu untuk menyaksikan dirinya? Menyaksikan di sini definisinya apa kalau dari Koko? Ya bebas sih sebenarnya, Mmm, apa namanya, general aja yang aku nggak pernah ngelihat secara fisik mhm. ya, kalau menyaksikan dalam hal kayak melihat Tuhan hadir tiba-tiba Mmm, gitu, mhm enggak gitu mhm. ya. Tapi kalau dari aku merasa Tuhan itu aku menyaksikan Dia dari ciptaan-ciptaannya, bagaimana aku bisa ngelihat gunung sebagus itu, setinggi itu, dan bunga yang sebanyak itu dengan macam-macam jenisnya, aku tahu dia ada gitu dan tambah lagi, aku sebelum aku sakit aku nggak sadarin itu. Tapi pas Mmm, aku kenal Tuhan, that's pribadi good. Tuhan gitu ya, pas aku sakit gitu ya, aku semakin bisa menyaksikan betapa besarnya Tuhan itu gitu. Dari mana aja dari ciptaannya itu bisa gitu, tapi yang mungkin yang personal itu adalah ketika aku bisa melihat setiap kali aku down, setiap kali aku merasa nggak ada seorang pun mungkin ada buat aku, I know he is always been there gitu loh. Right. Dan itu yang aku selalu rasain, aku nggak pernah ngerasain ada damai yang setiap kali aku down, setiap kali aku marah, aku kesel sama orang, aku nggak menjauh dari Tuhan, aku akan cerita ke dia as a friend. Seperti layaknya teman, seperti layaknya seorang bapak. Aku akan cerita, "Tuhan, aku merasa kayak gini, aku merasa kayak gitu, aku merasa kayak gini, aku merasa sakit hati." Even sakit hati pun aku cerita, aku jujur. "Tuhan, aku merasa sakit hati, aku merasa sakit banget karena dia tuh begini begini begini, tapi Tuhan aku mau belajar punya hati seperti hati Tuhan. Aku mau belajar untuk mengampuni, Tuhan mampukan aku karena aku sendiri nggak bisa ngampunin. Aku sendiri nggak mampu, Tuhan aku minta mampukan." Nah, dari seperti itu, Tuhan tuh nggak pernah gagal buktiin gitu. Jadi dari aku yang misalnya perubahan dari aku sendiri, aku melihat bagaimana Tuhan tuh hidup gitu. Karena aku sendiri yang tadinya tadi aku bilang ya sebelum aku sakit aku ngambek kan parah. Kalau marah itu bisa banting pintu. Nah tapi di situ saat aku sakit aku Generasi Gen Z. diproses. Iya. Nah, aku pas sakit untung aku sakit kayaknya kok, kalau enggak aku makin sifatnya mungkin nggak akan seperti yang sekarang gini Right, ya. heeh. Jadi Tuhan proses aku banyak banget di situ. Jadi dari situ aku belajar bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan aku bukan cuma sekedar kenyamanan, karena pikiran aku ikut Tuhan tuh harusnya nyaman. Mhm. Kan aku udah baik, harusnya aku dapat berkat dong, harusnya nyaman dong hidupnya, diberkati dong gitu, diberkati berarti nggak ada penyakit dong gitu, harus Mhm happy-happy terus dong. mhm. Nah, tapi kan itu mindset yang salah gitu ya. Begitu aku menjalani itu bareng Tuhan, setiap hari aku datang ke Tuhan, aku belajar mengenal pribadi lewat firman Tuhan, aku ngobrol sama dia hari ini aku sedih karena apa, aku senang karena apa, aku cerita setiap hari, setiap pagi sama malam pasti aku oper cerita ibaratnya, setor cerita ke dia gitu. Kayak bangun hubungan aja sih sama manusia gitu ya, kayak Koko mungkin punya sama Right. istri, Koko pasti senang buat kayak, "Eh, tadi gue habis ketemu si ini loh," gue cerita. Nah, kayak gitu. Mhm. Jadi, relationship sih. Iya. Dari relationship itu aku melihat Tuhan itu ada gitu, menyaksikan Tuhan itu dari relationship sehari-hari bukan dari Wow. sesuatu yang kayak, "Wah, aku sembuh dari kanker dan aku melihat Tuhan itu ada." No. Iya. Aku justru menyaksikan Tuhan dari kejadian sehari-hari di mana aku ngeliat sesimpel aku jalan sendiri, aku takut, tiba-tiba ada rasa damai, kayak ada perasaan, "Tuhan, I'm with you," kayak ada perasaan yang ngomong kayak gitu, "I'm with you, don't worry." Wow. Itu sesimpel itu. Jadi kayak bahkan lagi jalan misalnya lagi hujan, "Aduh Tuhan, hujan gimana nih? Aku takut ini." Bisa hujannya tiba-tiba reda. Sesimpel itu kayak se-sweet itu. Terakhir itu aku ingat banget waktu itu apa ya, oh ini, mmm, handphone aku waktu itu, handphone aku pernah terakhir itu rusak gara-gara kepenuhan. Jadi kayak udah stuck di logonya Mmm. gitu loh. Aku udah pernah punya pengalaman yang sama, di mana dulu tuh kalau misalkan udah stuck di logo, itu udah pasti harus restore, hilang semua datanya gitu ya. Wah di situ aku doa banget ke Tuhan, "Tuhan kalau misalkan hilang lagi Tuhan nih gimana? Aku punya banyak konten yang pengen aku share gitu, kalau hilang lagi kayak gimana nih Tuhan? Aku sedih banget," segala macam. Tiba-tiba bisa nyala, tapi masih stuck di logo, ya udah nggak stuck di logo tapi stuck-nya di home screen. Mhm. Kalau stuck di logo kan itu udah susah banget gitu ya, tapi pas muncul, stuck di home screen ini, seolah-olah aku kayak dapet harapan gitu kayak, "Wah ini walaupun nggak bisa dibuka gitu home screen-nya, tapi aku bisa bawa ke teknisi, teknisinya tuh Iya. udah ngomong kayak, "Kak ini kayaknya nggak bisa loh, ini harus restore gitu." Tapi aku bilang, "Jangan dong Mas, tolong Mas, nanti diusahakan ya." And then diusahakan ternyata nggak hilang semuanya, datanya balik. Jadi kayak kadang-kadang tuh aku melihat Tuhan tuh nggak Wow. harus kayak dalam kejadian besar Iya.
setuju. dan juga kadang-kadang nggak selalu instan. Tapi yang aku lihat adalah setiap kali itu nggak instan pun, kayak contohnya misalnya aku berdoa, aku pengennya A, ternyata terjadinya itu bukan A, bahkan belum terlihat gitu ya. Tapi di saat aku belajar untuk tetap percaya, at the end misalnya sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian aku bisa ngelihat, untung Tuhan izinin kayak gitu. Jadi gue bisa belajar ini. Jadi aku ngeliatnya itu dari situ, bagaimana Tuhan itu hadir di daily life itu, Wow. gitu. Nah, dengan kejadian ini semua Mhm, tentang ilmu ketuhanan, tentang mhm, spiritual lu gitu ya, dengan penyakit lu mhm, dan sebagainya, akhirnya lu coba lu ingetin gue, lu akhirnya membuat satu buku, mhm. right? Satu buku itu gue lupa namanya apa ya? Dulu namanya God is Greater Than Cancer. Ah, Tapi waktu itu yang aku tujukan cancer di sini bukan cancer penyakit. oke, Karena apa yang itu? aku artikan cancer situ, aku bilang di buku itu bahwa kanker ini aku analogikan sebagai rasa putus asa, rasa kepahitan, dendam, ketakutan, Wow, kekecewaan. Itu menurut aku kanker yang jauh lebih parah karena itu bukan cuma membunuh fisik, tapi bisa membunuh jiwa kita juga. right, Bahkan orang sehat pun, nggak sakit kanker pun bisa sakit gara-gara punya kanker itu gitu ya, kanker rohani ibarat atau kanker secara mentalnya itu gitu. mmm, Dan menurut aku, dari buku itu aku pengen orang-orang itu mengenal bahwa Tuhan itu bukan cuma lebih besar dari masalahnya dia, tapi juga lebih besar daripada apapun yang dia rasakan saat ini gitu. Jadi, kanker itu nggak cuma dikonotasikan sebagai penyakit, tapi sebagai suatu kondisi mental gitu ya mungkin ya, yang, mungkin menurut orang-orang nggak kelihatan kayak penyakit, tapi mmm, secara nggak sadar menggerogoti right, mereka punya kerohanian ataupun cara mereka hidup gitu, wow. dari buku itu, mhm. Wow, gue sempet lupa tadi awal gue mau nanya, Mhm, apa artinya nama Michelle Theodora? Theodora. Nah, waktu itu mami aku pernah bilang, Michelle Theodora itu artinya adalah pemberian Tuhan yang terindah. Karena dulu mami aku pengen punya anak cewek setelah kan udah punya anak cowok, kok aku udah ada gitu. Berapa Nah yang bersaudara kedua sih? aku 2 2 doang. Oh 2, oke, Jadi setelah punya anak cowok, mami aku pengen punya anak cewek. Nah, oke. jadi puji Tuhan dikabulkan walaupun awalnya seperti dibilang cowok. Tapi ternyata pas mau lahir akhirnya dicek lagi ternyata udah perempuan Wow, gitu. Jadi itulah arti namanya. wow. Nah, eee, Michelle, mungkin gue ngasih pertanyaan terakhir gini, eee, one day gitu ya, Mhm. kita kan, nggak tahu usia kita berapa lama gitu ya dan sebagainya. Pertanyaan gue gini, one day lu udah nggak ada gitu ya, lu pengen dikenal sebagai apa? Waktu itu aku sempat mikir gitu ya, aku pernah dapat pertanyaan di titik terendahku juga. Tuhan nanya, kayak ada pertanyaan muncul saat aku nangis ke Tuhan, aku tanya, "Tuhan maunya apa sih di hidup aku?" Terus ada pertanyaan balik, "Kalau misalkan hari ini, hari terakhir kamu, dan kamu pengen ngomong ke orang, dan kamu nggak sayang sama orang itu, kamu pengen dia ngapain? Kamu pengen ngomong apa ke dia?" Gitu. Dari situ aku diem dulu, aku sambil mikir, apa yang bisa aku kasih to make sure that hidup orang ini will be fine karena aku sayang sama dia. He will be fine mau apapun terjadi, he will be kayak atau she or orang ini pokoknya akan fine-fine aja gitu ibaratnya akan tetap baik gitu hidupnya. Di situ aku berpikir, I think aku nggak punya apapun yang se-powerful itu untuk menjaga hidup dia selain Tuhan. Jadi aku bilang, aku pengen dia kenal Tuhan. Karena I know saat dia kenal Tuhan, yang take care of him atau her itu akan Tuhan yang selama ini take care of me, karena aku sendiri nggak bisa take care of them gitu, karena aku manusia yang terbatas. Ya, Jadi aku pengen mereka kenal Tuhan supaya mereka bisa dapet apa yang aku dapetin gitu, dan juga makanya tuh kalau misalkan ditanya legacy atau kayak apa yang pengen kalau di hari terakhir aku pengen dikenal sebagai apa, I don't think aku pengen dikenal. Karena dari awal aku selalu bilang ke Tuhan, tadi aku bilang ke Koko, aslinya aku nggak suka di foto, di video, aku nggak suka muncul depan umum. Kalau ada tokoh di dalam firman Tuhan, di Alkitab aku paling suka Henokh. iya aku tahu. Henokh itu nggak seterkenal Musa, Henokh itu nggak seterkenal Abraham,
tapi dia bergaul erat sama Tuhan dan dia diangkat sama Tuhan. Jadi saat aku baca itu dari kecil aku bilang, "Wow, kok dia bisa ya kayak gitu?" Aku pengen. Jadi aku nggak pernah pengen dikenal, aku cuma pengen orang bisa kenal Tuhan. Karena I know Tuhan itu yang akan menjaga mereka dan Tuhan itu akan lebih mampu untuk kasih tahu mereka jalan yang terbaik daripada aku. Apa sih yang membuat lu bener-bener, apa ya, mungkin, gigih banget untuk orang-orang bisa mengenal Tuhan juga? Maksudnya gini, gua ngerasa ketika lu mengenal Tuhan, itu gue ngerasain dari gini, perasaan lu itu nyampe ke gue bahwa kayak itu sangat penting banget dan, apa ya namanya, bener-bener yang kayak cintanya lu itu terhadap Tuhan tuh nyampe banget, ke gue gitu. Aku nggak tahu gimana, mungkin karena I believe aku nggak secinta itu sama Tuhan sebanyak Tuhan cinta sama aku. Oh, so good. Itu yang menurut aku harusnya aku nggak layak dapetin cinta sebesar itu. Even saat ini pun aku tetap manusia biasa yang tetap bisa lakuin dosa gitu ya tanpa disengaja, mungkin ada emosi atau ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang lupa sama Tuhan, lupa untuk bersyukur kadang-kadang gitu. Tapi saat aku kenal pribadi dia, how amazing he is, kayak aku nggak pernah tahu ada cinta sebesar itu, karena aku merasakan itu di hati aku sih. Kayak aku pernah bener-bener sesek kayak, "Tuhan, I don't deserve this, tapi why? Why you do this to me?" Kayak kenapa Tuhan tetap hadir di saat aku harusnya nggak layak untuk dapetin kehadiran Tuhan, aku harusnya nggak layak dapetin damai yang harusnya itu aku nggak punya. Jadi aku merasa sangat dicintai sama Tuhan dan I feel mungkin kayak relationship ya, relationship kalau Koko bangun punya istri gitu ya, Koko seneng nggak lihat istri Koko seneng? Iya, Seneng ya? Sedih kalau lihat dia sedih. Dan itu yang aku pelajarin saat aku bangun hubungan sama perumpamaannya bagus Tuhan. tuh. Tuhan itu tuh nggak jauh. Bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan tuh pribadi yang aku kenal. Jadi kan kita manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan gitu Iya, ya. So bangun hubungan sama Tuhan itu ya kayak kita mau bangun hubungan sama orang. Semakin kita kenal sama orang ini kan kita berarti udah ngobrol ya, ngobrol dua arah. Nah seringkali kan orang maunya ngobrol satu arah jadi hubungannya toksik. Sama Tuhan juga kadang-kadang toksik karena pengennya cuma doa doang tapi nggak mau baca Alkitab. iya. Padahal firman Tuhan itu adalah cara Tuhan ngomong sama kita yang pertama. Tapi kita pengennya cuman pokoknya gue pengen doa gue didengar, tapi begitu disuruh baca firman Tuhan, disuruh baca kitab suci, ya udah nggak ada waktu, nggak sempat. Jadi ibaratnya kalau dalam hubungan mungkin aku punya pacar misalnya, aku pengen didengerin terus sama dia setiap hari, tapi ketika dia mau ngomong sama aku bilang, "Oh sorry banget gue cuma sempet di hari, satu hari di dalam satu minggu itu, atau setiap jam sekian, selebihnya gue nggak sempet dengerin lu." Nah itu kan hubungannya pasti nggak akan berjalan dengan baik, karena egois gitu ya ibaratnya. Tapi seringkali kita memperlakukan Tuhan kan seperti itu, di mana ya udah aku maunya Tuhan dengerin, tapi gitu Tuhan mau ngomong, ya kita nggak mau dengerin, nggak punya waktu Wow, untuk itu. Nah, wow. tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita benar-benar bangun relationship sama Tuhan, seperti kita bangun relationship sama orang yang kita cintai, kayak Mmm, pasangan kita. Nah, itu sama seperti kayak kita makin kenal sama orang, kayak Koko PDKT sama Cici misalnya. Pasti kan makin sering ngobrol, ada tumbuh rasa percaya, "Oh ini orang baik loh, ini orang bisa dipercaya loh." Nah, setelah bisa dipercaya, kita akan lebih mudah kalau misalkan, sorry, kalau mau percaya itu kita harus kenal dulu, semakin kita kenal orang kita makin mudah buat percaya sama orang iya. itu ya. Nah setelah percaya, kita ngelihat Koko mungkin lihat istri Koko nih seperti apa, kepribadiannya baik dan sebagainya, lama-lama jatuh cinta, sayang. Nah saat sayang, Koko senang lihat dia senang, Koko sedih lihat dia sedih. Mmm, Same way kalau misalnya kita udah bangun hubungan sama Tuhan, semakin kita sering ngobrol sama Tuhan, semakin sering kita mengenal pribadi dia, seberapa bisa dipercaya dirinya. Mulailah kita lihat seberapa besar cintanya dia ke kita, dan disitulah mulai ada tumbuh rasa cinta di aku, di mana aku merasa, I simply want to make him happy. Dan aku tahu yang membuat dia happy adalah ketika anak-anaknya bisa mengenal dia, bisa merasakan kasihnya juga. Dan menurut aku, itu yang mungkin membuat aku juga ngelakuin ini gitu ya, aku pengen teman-teman ataupun anak-anak seumuran aku juga bisa mengenal pribadi Tuhan,
karena aku pengen mereka merasakan kasih cinta Tuhan dan aku tahu saat mereka merasakan kasih cinta Tuhan, Tuhan pasti senang. Karena dia sesayang itu sama setiap kita, ciptaan dia, gitu. Wow. Gue pengen obrolan ini bukan bermanfaat buat kita berdua aja, tetapi buat teman-teman yang nonton, podcast ini, terutama ada di episode lu gitu ya. Boleh dong kasih teman-teman nih, eee, siapa tahu ya, siapa tahu, yang nonton ini sedang lagi menjalani pengobatan kanker ataupun lagi proses menuju pengobatan kanker, kasih tahu dong, motivasinya ataupun pesan-pesannya buat mereka itu apa sih? Silakan. Oke, buat teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam pengobatan atau dalam masalah-masalah yang sulit gitu ya, di masa-masa down percayalah gak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi kalau teman-teman masih bisa dengar suara aku udah melewati lebih dari 100 kali kemoterapi, ada 12 kali radiasi juga. Dan kalau hari ini teman-teman lihat aku berdiri duduk di sini bisa ngobrol sama Rio. Koryu dan juga teman-teman di sini, percayalah mungkin masalah teman-teman nyata, penyakit itu nyata, rasa sedih itu nyata, rasa takut itu nyata, tapi percaya Tuhan kita juga nyata. Jangan pernah hilang harapan, bangun hubungan sama Tuhan selagi ada waktu, karena kadang-kadang masalah itu bukanlah musuh, Right. tapi pengeras suara Tuhan, supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam. Karena aku sendiri percaya di saat kelemahanlah kuasa Tuhan tuh jadi sempurna. Jadi pakai kelemahan kita, pakai masa-masa sulit itu untuk bisa melihat kuasa Tuhan, untuk bisa mengenal pribadi Tuhan lebih lagi dengan lewat ya baca kitab suci, berdoa sama Tuhan, bangun hubungan setiap hari supaya setiap kali kita nanti udah sembuh pun udah lewat masalahnya, kita nggak dapet kesembuhannya doang, kita nggak dapet berkatnya doang, tapi kita dapat sumbernya. Kita dapat sumber kesembuhannya, kita dapat sumber berkatnya, kita dapat sumber dari segala macam solusi yang ada di dunia ini gitu. Jadi terus semangat, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus dan Tuhan kita semuanya pasti sayang sama kita semua umat-umatnya. God Wow, bless. thank you Michelle, sekali lagi thanks for coming, terima kasih ya lu udah mau share pengalaman hidup lu dengan cerita lu tentang terhadap ketuhanan yang menurut gue kayak, wow ini anak muda nih jarang gue nemuin kayak gini, wow very good. Dan teman-teman kalau teman-teman suka dengan podcast gue sama Michelle di episode ini nih, jangan lupa like, comment, subscribe dan pastinya teman perjalanan spiritual akan selalu hadir setiap minggunya. Dan oh iya satu hal lagi gue lupa mengingatkan bahwa teman perjalanan spiritual ini juga ada di Spotify loh. Jadi barang siapa kalau teman-teman yang mau dengerin lewat audio aja nih udah ada di Spotify dengan podcast yang sama teman perjalanan spiritual. Jangan lupa like, comment, subscribe dan see you next time. Bye bye.